8047. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus diare pada tugas soal medikasi. Langsung saja kita masuk ke dalam definisi diare. Apa itu diare? Penyakit diare merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsentrasi tinja yang lembek hingga mencair, dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Next, pembagian diare. Pembagian diare yang pertama ada diare akut. Diare akut adalah fase tinja yang cair atau lembek dengan jumlah lebih banyak dari normal. Diare langsung kurang dari 14 hari. Diare kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 15 hari. Apa sih yang menyebabkan suatu diare? Faktor penyebab diare yaitu yang pertama ada faktor infeksi yang terdiri dari bakteria. Ada Escherichia coli, Salmonella typhosa, Vibrio cholera, virus, parasit, dan infeksi parenteral. Yang kedua ada faktor malabsorpsi yang terdiri dari malabsorpsi karbohidrat, malabsorpsi lemak, dan malabsorpsi protein. Untuk yang ketiga ada faktor makanan yang terdiri dari makanan basi, beracun, dan alergi terhadap makanan. Untuk yang terakhir ada faktor psikologis yaitu rasa tekad, cemas, dan tegang. Patofisiologi yang mempengaruhi diare. Yang pertama ada perubahan transport ion aktif yang disebabkan oleh penurunan absorpsi natrium atau peningkatan sekresi klorida. Yang kedua yaitu perubahan molaritas usus. Yang ketiga ada perubahan osmolaritas luminal. Dan yang terakhir ada peningkatan tekanan hidrostatik jaringan. Apa saja sih gejala pada diare? Yaitu yang pertama, frekuensi buang air besar melebihi normal. Kedua, kotoran cair atau encer. Yang ketiga, sakit atau kejang perut pada beberapa kasus. Dan yang keempat, demam dan muntah pada beberapa kasus. Tujuan terapi diare yaitu yang pertama untuk mengatur diet. Kedua, mencegah pengeluaran air bersih, elektrolit, dan asam basa. Yang ketiga, menyembuhkan gejala dan mengatasi penyebab diare. Dan yang keempat, mengatur gangguan sekunder yang menyebabkan diare. Kita langsung masuk ke dalam terapi farmakologi. Terapinya nanti ada dua ya, yaitu yang pertama terapi farmakologi, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama ada oralit. Oralit ini tidak menghentikan diare, tapi mengganti cairan tubuh yang keluar. Oralit 200 adalah campuran gula, garam Na, dan kalium. Berikan dengan sendok untuk anak kurang dari 2 tahun, sedikit sampai habis. Selanjutnya ada asorben dan obat pembentuk massa. Kegunaannya adalah mengurangi frekuensi BAB, memadatkan tinja, menyerap racun pada pasien BAB. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama ada karboadsorben. Bentuk sediaannya yaitu bikarbon tablet 250 mg, indikasi diare dan kembung. Dosis dan aturan pakai yaitu dewasa 3-4 tablet, anak 1-2 tablet diberikan 3 kali sehari. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu konstipasi dan feses hitam. Yang kedua ada atalpugit, indikasi terapi simptomatik untuk diare spesifik. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap atalpugit. Bentuk sediaan Biodivar tablet 630 mg, enterogit tablet 750 mg, Kautes suspensi 60 ml, New Diatabs 600 mg. Dosis dan aturan pakai, dewasa 2 sendok makan setelah BAB, dan anak-anak 1 sendok makan setelah BAB.
Efek samping yang mungkin terjadi yaitu konstipasi. Untuk yang ketiga yaitu kombinasi kaolin dan pektin. Indikasi dari obat ini yaitu simptomatik untuk diare non-spesifik. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap kaolin dan pektin. Bentuk sediaan yaitu kaopektat suspensi 120 ml, neodiaform, neocausetin. Dosis dan aturan pakai yaitu dewasa 4 sendok makan, anak-anak 6-12 tahun 2 sendok makan, 3-6 tahun 1 sendok makan. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi. Yang pertama ada minum banyak cairan dan hindari makan padat dan makanan seperti bubur, roti, pisang selama 1-2 hari. Cucilah tangan dengan bersih setelah BAB dan sebelum makan. Tutuplah makanan untuk mencegah kontaminasi. Gunakan air bersih untuk memasak, BAB pada jamban dan jaga kebersihan lingkungan. Bila diare berlanjut lebih dari 2 hari, dan bila dehidrasi, kotoran berdarah ataupun kejang perut, segera periksa ke dokter. Selanjutnya, anjuran untuk pasien. Berikan oralit atau 4 sendok gula ditambah 1 sendok garam ditambah 4 gelas air. Berikan minum sedikit demi sedikit tiap setengah jam. Jangan beri minuman terlalu panas ataupun dingin. Jangan beri makanan tinggi serat seperti roti tawar. Hindari makanan yang sukar dicerna seperti sayur mentah, buah segar, makanan yang digoreng. Kurangi konsumsi makanan padat, terutama pada hari-hari pertama diare. Beri makanan lunak dalam porsi kecil, misalnya kentang rebus, biskuit, dan sup. Susu formula yang terbuat dari susu kedelai dapat terus digunakan. Untuk anak yang lebih besar, sebaiknya diberi minuman berkarbonat. Segera ganti popok bayi setelah BAB. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.